Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap meluangkan waktu kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan seputar ketarjian sholat berjamaah, seputar ketarjian sholat berjamaah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang sholatul jamaah itu bisa kita temukan dalam HPT jilid 1, dalam HPT jilid 1 atau HPT lama. Di sana ada kitab yang disebut dengan Kitabu Sholatil Jamaah, kitab sholat jamaah, putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-33 Palembang 1956. Sudah cukup lama ya. Di sana dibicarakan tentang beberapa persoalan atau beberapa masalah yang berkaitan dengan sholat jamaah. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa hukum sholat jamaah? Di sholat itu tata cara pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara infirad dan juga bisa dilakukan secara jamaah. Kalau infirad itu artinya orang melakukan sholat dengan sendiri. Sholatnya itu disebut sholatul al-infirad atau sholatul munfarid atau sholatul fadhi. Itu ya beberapa istilah. Artinya ia melakukan sholat secara sendiri. Yang kedua, pelaksanaan sholat itu dilakukan secara jamaah, meskipun dalam bahasa Arab. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, jamaah itu maksimal 3. Ini dalam bahasa Arab. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Kalau mufrad itu 1 atau tunggal, musanna 2, jama' 3. Berarti kalau jamaah itu minimal 3 orang. Itu ya, minimal 3 orang. Tapi dalam pelaksanaan sholat jamaah itu minimal berapa orang, Pak? 2. Ada imam dan makmum. Meskipun jamaah itu secara bahasa atau di dalam bahasa Arab minimal apa? 3. Ini uniknya bahasa Arab gitu. Kalau kita di bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu enggak ada musanna, mufrad langsung
jamak, atau tunggal langsung jamak kan itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada mutsanna, tapi dalam konteks sholat jamaah maksimal berapa? 2 orang. Kipasnya Pak, kipas ya, kipas. Ya, berarti minimal sholat jamaah itu 2 orang, 1 imam dan 1 makmum gitu. Nah sekarang apa hukum sholat jamaah? Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi itu ada 2 kelompok hadis yang ta'arud. Ta'arud itu kontradiktif Pak, atau bertentangan. Ada hadis yang seakan-akan menunjukkan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ada beberapa hadis yang menunjukkan sholat jamaah itu hukumnya apa? Sunnah atau tidak wajib. Nah, cara kita membaca 2 hadis yang kontradiksi atau yang ta'arud atau yang bertentangan, itu yang pertama dilakukan al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq itu apa? Disinkronkan atau diharmoniskan. Disinkronkan atau apa? Diharmoniskan. Kalau tidak bisa baru ditarjih. Kalau ditarjih itu berarti apa? Dipilih dalil yang kuat dan ditinggalkan dalil yang tidak kuat. Itu caranya ya. Terus yang ketiga itu nasakh. Nasakh itu hukum yang baru menghapus hukum yang lama gitu. Itu ya. Kalau tidak bisa tawakuf. Tawakuf itu berhenti menunggu dalil yang bisa kita temukan gitu. Tahapannya gitu. Al-jam'u wa taufiq, terus apa? Tarjih, terus nasakh, terus ada apa? Tawakuf gitu. Itu caranya. Coba kita lihat sekarang hadis yang seakan-akan menunjukkan hukum sholat jamaah itu wajib. Di antara hadisnya, ini pindah desa biasanya balik. Di antara hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Athqalus sholati alal munafikin sholatul isya'i wa sholatul fajri." Sholat yang paling berat atas orang-orang yang munafik itu sholat isya dan sholat fajar itu. Karena isya itu waktunya apa Pak? Tidur. Sudah capek kita apa? Bekerja gitu. Kalau sholat subuh waktunya kita apa? Kita masih tidur. Kalau isya kita mau tidur sudah kecapean. Kalau subuh sudah tidur, malas untuk apa? Bangun. Nah, itu. Sehingga Nabi mengatakan apa? Salat yang paling berat bagi orang yang munafik itu salat apa? Isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu tentang pentingnya salat isya dan salat fajar, la atauhuma walu habwan, mereka akan mendatangi atau ikut sholat isya dan sholat fajar meskipun merangkak. Meskipun apa? Merangkak ibu Jawa ini berangkang Pak. Meskipun nekani masjid apa? Merangkang. Walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama, kata Rasulullah ini. Rasulullah punya hamiyah, punya keinginan. Sungguh saya berkeinginan untuk memerintahkan orang mengimami sholat. Jadi sholatnya dikomati terus diimami. Artinya Rasulullah mau meninggalkan sholat itu Pak, sholat jamaah. Untuk apa?
Thumma amura rajulan, terus saya perintah seseorang fayusalli binnas, mengimami. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum khuzamun min khatabin ila qaumin la yashhaduna shalah. Kemudian saya mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat jamaah dengan membawa pasukan, yang pasukan itu membawa kayu bakar. Itu yang akan dilakukan apa? Rasulullah. Terus apa? Fa ukhariqa alaihim buyutahum binar. Terus apa? Rumahnya mau dibakar. Hadis ini menunjukkan sholat jamaah itu apa, Pak? Hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak wajib, tidak mungkin Rasulullah mau apa? Membakar orang yang tidak mau mendatangi sholat jamaah. Hadisnya sahih atau enggak? Sahih. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu hadisu a'ma, hadis orang yang buta, Pak. Atau ia namanya Abdullah ibn Umi Maktum. Beliau punya udzur, Pak, punya udzur. Gitu. Dia sudah tidak bisa lagi mendatangi masjid. Kenapa? Nggak ada orang yang nuntun gitu. Ya Rasulullah, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya nggak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhkhisa lahu fayusalliya fi baitihi. Artinya ia minta rukhsah, keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumah. Sama Rasulullah itu dikasih rukhsah, Pak. Dikasih apa? Keringanan. Tapi setelah itu Rasulullah bertanya kepada orang yang buta ini, hal tasma'u nida, apakah engkau masih mendengar suara adzan? Qala na'am. Dia menjawab, masih ya Rasulullah. Qala fa'ajib, kalau gitu kamu harus menjawab, maksudnya memenuhi panggilan adzan. Hukumnya apa ini, Pak? Hadis ini wajib. Sehingga mazhab Hambali, Pak, Imam Ahmad, dari dua hadis ini menyimpulkan hukum sholat jamaah itu fardu ain. Fardu apa? Ain. Artinya kalau nggak punya udzur, meninggalkan sholat jamaah berdosa. Menurut Imam siapa? Ahmad, atau menurut mazhab Hambali. Mazhab Az-Zahiri, Pak. Mazhab Zahiri itu mazhab yang literal, Pak. Ini lebih ekstrim lagi, Pak. Sholat jamaah itu fardu ain dan menjadi syarat sahnya sholat. Syarat sahnya itu apa? Artinya sholat itu harus dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan sendiri nggak sah, karena syarat sahnya ini lebih ekstrim lagi, Pak. Kalau mazhab Hambali hanya sekedar wajib, mazhab Zahiri apa, Pak? Syarat sahnya sholat. Karena mereka merojihkan, menguatkan hadis yang menunjukkan sholat jamaah itu hukumnya apa? Wajib gitu. Makanya kalau di Arab itu, Pak, ada askar. Askar itu polisi syariah gitu. Kalau toko waktu sholat harus tutup gitu. Harus apa? Tutup. Yang penting tutup gitu. Maksudnya tutup itu disuruh apa? Sholat jamaah. Meskipun praktiknya juga enggak, Pak. Sebagiannya cuma ditutup saja, tetap enggak ikut sholat jamaah gitu. Itu ya. Kenapa demikian? Karena mereka madhabnya apa? Madhabnya apa? Saudi Hambali. Madhabnya apa? Hambali gitu. Dan sekarang, Pak, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ya. Hadis kedua itu hadis mufadhalah, Pak. Hadis mufadhalah itu apa? Hadis yang menunjukkan perbandingan antara sholat jamaah dengan sholat apa? Sendirian.
Hadisnya ini cukup terkenal, jenengan sering dengar. Rasulullah bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil faddi bisab'in wa asyrina darajah." Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini penting Pak, kita berlatih cara memahami hadis ya. Berarti kan Rasulullah menyebut dua sholat. Yang pertama sholat apa? Sholat jamaah. Yang kedua sholatul fardhi, sholat sendirian. Keduanya dibandingkan. Keduanya apa? Dibandingkan. Kalau sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kalau Rasulullah membandingkan dua hal Pak, itu menunjukkan dua-duanya boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Boleh, karena Rasulullah tidak mungkin membandingkan antara yang halal dengan yang haram, atau dengan antara yang jelek dengan yang baik. Tidak mungkin dibandingkan. Di sini perbedaannya hanya pada derajatnya, atau pada apa? Pada pahalanya. Artinya sholat itu boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan sendirian. Yang membedakan hanya apa Pak? Pahalanya saja. Dari hadis ini Pak, berarti sholat jamaah hukumnya apa Pak? Hukumnya apa? Bisa dihukumi wajib? Bisa atau enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah membandingkan dua hal. Sehingga yang dilakukan majelis tarjih Pak, ketika membaca dua kelompok hadis yang bertentangan tentang hukum sholat jamaah, itu dikompromisasikan Pak. Berarti sholat jamaah itu tetap wajib, tapi wajibnya bukan wajib aini atau bukan fardu aini, tapi fardul kifayah. Fardul apa? Kifayah. Artinya kalau dalam satu desa nggak ada orang yang melakukan sholat berjamaah, semuanya apa? Berdosa gitu. Gitu. Pandangan ini sama dengan pandangan mazhab Syafi'i Pak. Di mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat Pak, hukum sholat jamaah itu. Yang pertama bilang sunnah muakkadah, itu pendapatnya Imam Rafi'i. Yang kedua fardul kifayah, itu pendapatnya Imam Nawawi. Tapi yang jenengan umum dengar menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah Pak. Padahal kalau di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, yang satu pendapat Imam Nawawi, yang satu pendapat Imam Rafi'i. Dimenangkan yang mana Pak? Dikuatkan yang mana? Dikuatkan pendapatnya Imam Nawawi. Sehingga qaul mu'tamad, pendapat yang resmi dari mazhab Syafi'i itu, hukum sholat jamaah apa? Fardul kifayah, bukan sunnah muakkadah. Sama pandangannya dengan majelis tarjih. Jelas ya? Berarti kalau di Muhammadiyah sholat jamaah itu wajib, tapi tidak wajib ain. Berarti kalau orang nggak ngikut sholat jamaah, dia tidak berdosa selama dalam satu desa ada yang melakukan. Tapi kalau misalnya musolanya, masjidnya tutup semuanya Pak, nggak ada yang sholat jamaah, berarti berdosa semuanya. Pendapat ini yang lebih moderat Pak. Kalau kita katakan wajib ain Pak, berat atau enggak kira-kira? Berat Pak. Wong kita yang rajin ke masjid itu mungkin juga kadang-kadang apa? Enggak bisa ke masjid. Kalau dihukumi wajib lah berdosa Pak kita. Sehingga pendapat fardu kifayah itu yang bisa apa? Menggabungkan atau mengakomodir dua hadis yang bertentangan. Itu namanya apa? Thariqatul jam'i wa taufiq gitu. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah,
Kalau hukum sholat jamaah bagi laki-laki itu fardu kifayah. Bagaimana kalau untuk perempuan? Apakah perempuan juga disunatkan sholat jamaah di masjid gitu? Lebih baik mana Pak Bu? Di rumah atau di masjid? Di rumah Pak. Berarti di sini masjidnya nggak ada jamaah perempuan Pak. Lebih baik mana kalau ibu-ibu? Di rumah atau di masjid? Ada dua hadis seakan-akan juga bertentangan Pak. Yang pertama hadis Ummu Salamah, Nabi bersabda, hadis yang paling bawah itu Pak, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna, sebaik-baik tempat sholatnya wanita itu bilik rumahnya atau kamar rumahnya. Berarti sholatnya wanita di rumah dengan di masjid lebih baik mana Pak? Lebih baik mana? Di rumah itu. Tapi kalau wanita misalnya tidak ada yang ke masjid Pak, jenengan semangat atau enggak? Masih semangat ya? Masjidnya semakin ramai atau semakin berkurang Pak? Semakin berkurang. Kalau ngaji ini nggak ada ibu-ibunya, meskipun ibu-ibunya bisa dihitung, itu semakin ramai atau enggak Pak? Enggak juga. Ya, meskipun Rasulullah menjelaskan sebaik-baik tempat sholat wanita itu qa'ru buyutihinna, yaitu kamar rumahnya, tapi Rasulullah melarang bagi laki-laki atau bapak-bapak ketika istrinya minta izin pergi ke masjid terus dengan larang Pak, itu nggak boleh. Itu apa? Nggak boleh gitu. Misalnya ibu istrinya jenengan ya ingin ikut sholat di masjid Pak, pertimbangannya banyak. Di masjid banyak temannya, kalau banyak temannya semakin khusyuk dalam sholat. Di masjid ada kajiannya, terus di masjid apa Pak? Bisa silaturahmi, sehingga apa? Pingin jamaah di masjid. Sebagai suami melarang istri pergi ke masjid boleh atau enggak? Di hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, la tamna'u, janganlah engkau menghalangi ima Allahi masajidallah, wanita-wanita itu untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Berarti wanita nggak boleh dilarang pergi ke masjid. Tapi di satu sisi Rasulullah menjelaskan sebaik-baik tempat sholatnya wanita itu di rumahnya. Berarti gimana Mbak cara memahaminya? Lebih baik mana? Yang semacam ini kembali ke maslahatan Pak, ke kemaslahatan gitu. Kemaslahatan. Kalau di masjid itu lebih maslahah, bisa silaturahmi. Yang kedua apa Pak? Bisa semangat dalam bersolat. Kemudian bisa belajar agama juga Pak. Kalau ada wanita nggak pernah ngaji Pak, nggak pernah ke masjid, itu pasti sholatnya nggak jelas Pak. Kalau di masjid sholatnya salah, itu pasti ada yang negur Pak. Biasanya sholatnya rubuh gedang Pak, cowopet, nggak pakai tumak ninah. Di masjid kok semacam itu Pak, pasti ada orang yang ngasih tahu sholat itu harus tumak ninah, nggak boleh cepet yang itu Pak. Ini kan ada hal yang positif. Terus di masjid ada pengajiannya misalnya, ada taklimnya. Artinya kalau sholat di masjid membawa maslahah semacam itu, nilainya bisa jadi lebih baik Pak. Bisa dipahami ya? Terus sekarang kalau wanita keluar ke pasar, ke mall, itu jenengan biarin atau enggak Pak? Biarin atau enggak? Istri saya ke pasar,
jenengan selalu temenin atau jenengan biarin aja? Biarin. Terus istri saya shopping gitu, jenengan biarin Pak? Biarin gitu. Sekarang Pak, lebih berbahaya mana istri pergi ke pasar dengan pergi ke masjid Pak? Hah? Lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya ke pasar. Wong jenengan istri ke pasar jenengan biarin, kok istri pergi ke masjid terus jenengan larang. Bisa dimahami Pak ya? Itu ya. Wong ke pasar saja sekarang wanita dibiarkan sendirian tuh Pak. Ke masjid masa dilarang itu. Oke. Dan di zaman Nabi, ini penting Bu, dengerin Bu. Meskipun Rasulullah menjelaskan sebaik-baik tempat sholat wanita di mana? Di rumah. Tapi sahabiat, sahabat wanita di zaman Nabi apakah melakukan sholat jamaah Pak? Melakukan sholat jamaah atau masjid Nabawi sepi dari jamaah wanita? Ternyata para sahabiat juga melakukan sholat jamaah. Di hadis Ummu Salamah Pak itu, di sana dikatakan kana Rasulullah SAW idza sallama qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu wa wa yamkuthu fi makani yasiran qabla ayyakuma. Rasulullah itu Pak, kalau ngimami sholat setelah salam itu dia berhenti sebentar, atau beliau berhenti sebentar nunggu jamaah wanita apa? Meninggalkan tempat sholat itu. Berarti Rasulullah menunggu sebentar sampai jamaah wanita keluar dari masjid baru Rasulullah keluar. Tapi harus dipahami Pak, di zaman Nabi mungkin pintu masjid nggak kayak sekarang. Kalau sekarang jamaah wanita kan ada tempatnya secara khusus. Di zaman Nabi itu nggak ada pemisahnya Pak. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik safnya laki-laki di mana? Di depan. Sebaik-baik safnya wanita di belakang. Kenapa demikian? Karena tidak ada penghalang. Kalau masjid sekarang sudah dipisahkan antara saf, antara tempat sholat laki-laki dengan perempuan, sehingga imam tidak perlu menunggu keluarnya jamaah wanita. Dan Rasulullah itu kalau menjadi imam tinggal duduk di tempat sholatnya Pak, itu nggak selalu harus paling apa Pak? Paling akhir gitu. Ketika jadi imam nunggu jamaah semuanya baru bubar, baru dia meninggalkan tempat duduk. Tidak. Rasulullah kadang-kadang dia cepat Pak gitu. Tidak harus apa zikirnya lama. Tapi yang penjelasan secara khusus, kalau sholat subuh duduknya Rasulullah apa? Panjang. Rasulullah yamkuth makanahu hatta tatlu as-syamsu. Rasulullah menetap di tempat duduknya sampai apa? Terbitnya matahari. Setelah itu, kalau kita hubungkan dengan hadis sholat isyraq Pak, melakukan sholat 2 rakaat, tapi nunggu waktu syuruk, nggak boleh ketika pas terbit matahari, kira-kira 10 atau 15 menit itu. Di almana atau tanggalan itu ada waktu syuruk gitu, gitu. Kalau pas matahari terbit itu nggak boleh, karena itu termasuk waktu yang dilarang. Kalau kita bisa melakukan semacam ini Pak, meskipun ini berat Pak, berat. Apalagi kita di zaman modern itu penuh dengan apa Pak? Kegiatan, aktivitas yang bapaknya persiapan kerja, ibunya nggak kerja pun misalnya mempersiapkan apa Bu? Sarapan, belonjone kapan? Banyak hal ya. Tapi kalau sewaktu-waktu atau kapan-kapan dilakukan, kan tidak harus rutin. Ketika longgar
Ternyata Rasulullah menjelaskan pahalanya bagaimana, Pak? Kana ka'ajril haji wal umrati tamatin. Orang itu kaya mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna apa? Sempurna. Dalam hadisnya, Pak, itu hadis salat Isyraq ya. Man shalla salatal ghadati, siapa yang salat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, thumma yamkuthu, kemudian dia diam, yadkurullah, ingat kepada Allah, maksudnya tidak meninggalkan masjid gitu atau meninggalkan tempat sholat. Tapi kalau meninggalkan tempat sholat, Pak, ada ulama yang memahami ya berarti duduknya nggak pindah, tapi itu berat, Pak, sehingga sebagian ulama memahami yang penting masih di masjid itu, nggak harus tempat duduknya masih di tempat ia sholat subuh tadi, Pak. Sulit. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya apa? Matahari. Ketika matahari terbit, maksudnya masuk waktu isyraq gitu, bukan pas matahari terbit. Tsumma shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini yang disebut sholat isyraq. Menurut Ibnu Abbas, sholat isyraq itu sama dengan sholat duha, tapi sholat duha di awal waktu. Tapi menurut Imam Ghazali, sholat isyraq itu bukan sholat duha. Tapi banyak pandangan ulama mengatakan ya sholat isyraq itu sholat duha, hanya saja sholat duha yang dilakukan di waktu awal, Pak, di waktu awal. Kalau bisa melakukan, kata Rasulullah, kana ka'ajril haji wal umrati tamatin. Orang ini kayak mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Pahalanya besar, Pak. Sholatnya ringan, tapi meluangkan yang susah, Pak. Sholatnya kan cuma 2 rakaat, Pak. 2 rakaat itu mudah. Masih berat apa sholat tarawih atau sholat tahajud, sholat lail itu kan bisa 11 rakaat, Pak. Maksudnya sholat tahajud 2 rakaat 1 witir juga boleh, tapi kan umumnya apa? 11. Kalau sholat tarawih kan 11, Pak. Sholat isyraq 2 rakaat, cuma 2 rakaat, tapi berat, bertentangan dengan apa, Pak? Jadwal keseharian kita berkaitan kerja dan seterusnya gitu ya. Oke. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dari Anas ibn Malik, dan kata Syekh Albani wa hassanahu, hadisnya dihasankan ya. Kembali ke pembahasan kita, Pak. Berarti intinya, meskipun Rasulullah mengatakan sholatnya wanita itu lebih baik di rumah, tapi Rasulullah juga melarang suami menghalangi istrinya pergi ke masjid. Dan fakta di lapangan atau fakta di zaman Nabi, para sahabiat juga ikut sholat berjamaah. Sehingga kesimpulan kita, Pak, ibu-ibu boleh sholat jamaah, apalagi itu membawa kemaslahatan, Pak. Itu lebih baik. Kan memakmurkan masjid, Pak. Kita kan sekarang problemnya itu, bisa bangun masjid tapi memakmurkan yang susah gitu. Semakin hari bangunan masjid semakin luar biasa, Pak. Tapi semakin hari jamaahnya semakin berkurang gitu. Itu problem kita kan di situ, Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana adab mendatangi sholat jamaah? Di antara adabnya, ini putusan HPT kita mengatakan, Pak, wala ta'jal ilaiha, janganlah engkau tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah, hatta taqdiya hajataka, sampai engkau bisa melakukan hajatmu atau keperluan sholatmu. Wa in uqimatis sholah, meskipun sholat itu sudah diqomati, famshi ilaiha, artinya apa? Kalau kita punya keperluan, di antara keperluannya, Pak,
apa? Lagi makan, terus apa? Lagi pingin BAB atau ke toilet itu, meskipun kita ketinggalan tidak apa-apa, dan ketika ketinggalan dianjurkan berjalannya mendatangi masjid itu tidak terburu-buru, berjalannya biasa. Kenapa demikian, Pak? Kenapa kok nggak melayu gitu? Padahal kan fastabiqul khairat atau wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, sesuatu yang baik itu boleh didatangi atau boleh kita apa, Pak? Mengejar. Berarti kalau ada sholat jamaah kita sudah apa, Pak? Qomat, itu kan lebih baik apa? Melayu gitu. Secara pakai kaidah umum, Pak. Kaidahnya apa? Sesuatu yang baik maka apa, Pak? Baik didatangi dengan secepatnya atau tergesa-gesa. Tapi ternyata dikecualikan, Pak. Kalau sholat jamaah meskipun kita terlambat tidak harus mendatanginya dengan tergesa-gesa. Kenapa, Pak? Karena kita sudah dihitung apa, Pak? Melakukan sholat jamaah sejak kita meninggalkan apa? Rumah itu. Itu. Tapi ini yang ikhlas, Pak, bukan jarak loh. Kalau kita kan kadang-kadang jarak, Pak. Jarak carry gitu loh. Sebenarnya apa? Sebenarnya nggak harus carry atau nggak harus terlambat, tapi memang jarak apa? Jarak carry gitu. Makanya Rasulullah mengatakan di sini atau bersabda, "Idza ataitumus shalah fa alaikum as-sakinah." Kalau engkau mendatangi salat hendaklah apa? Tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Jadi kalau kita mendapati salat enggak ada rakaat yang kurang, berarti sudah sempurna. Tapi kalau kekurangan rakaat, fa'atimu, suruh apa? Menyempurnakan. Tapi Rasulullah tadi mengatakan mendatangi salat itu hendaklah dengan tenang. Dan terus kalau kita pas lagi makan, Pak, habis apa, Pak? Habis dari luar gitu kan lapar, istri sudah menyiapkan apa, hidangan makanan itu. Jenengan karena kelaparan tadi ya, sudah ngambil nasi itu, sudah adzan, Pak, atau mungkin mendengar qomat gitu. Nasinya dihabiskan atau apa, Pak? Hah? Atau ditinggal aja? Padahal dia lesu permasalahannya itu. Kata Rasulullah apa? Kalau orang lagi makan, idza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jal, enggak boleh apa, tergesa-gesa hatta yaqdiya hajatahu, sampai jenengan kenyang. Wa in uqimatis shalah, meskipun salat sudah diqomati. Lah nanti kalau terlambat, kalau terlambat ya disempurnakan meskipun masbuk gitu. Nah sekarang, Pak, kalau jenengan berangkat ke masjid gitu, pas sampai masjid kok kebelet BAB, Pak, pipis atau mau ya. Ditahan pipisnya supaya kita enggak terlambat atau enggak menjadi makmum masbuk, atau pipis atau dulu, Pak? Pipis dulu ya, sesuai naluri ini jenengan. Ya memang agama ini sesuai naluri manusia, Pak. Agama yang betul itu sesuai dengan naluri manusia gitu. Artinya kalau kita ingin pipis, ingin meskipun tadi konsekuensinya kita masbuk, itu malah yang dianjurkan gitu. Kenapa demikian? Di hadis Abu Darda, Pak, dikatakan min fikhi rajuli iqbaluhu ala hajatihi, termasuk orang yang paham itu ketika mau sholat itu urusannya sudah beres,
Maksudnya kalau lagi makan perutnya sudah kenyang. Kalau mau sholat, mau pipis, mau sudah selesai semuanya. Hatta yukbila ala sholati wa qalbu farigun. Sehingga kalau dia sholat betul-betul konsentrasi. Sholat nggak mikir makan, nggak mikir pipis, nggak mikir apa, itu. Makanya di Fathul Mu'in Pak dikatakan di antara kesunahan sholat itu apa Pak? Bikol bin farigin, dengan hati yang kosong. Maksudnya hati kosong itu sudah nggak mikir apa Pak, kecuali apa? Kecuali sholat itu. Apa Pak? Susah. Maksudnya sudah tidak mikir, perut belum kenyang, atau mau tadi mau pipis atau mau BAB gitu. Oke. Berikutnya, dalam sholat berjamaah bagaimana kriteria imam? Kriteria imam dalam hadis Uqbah ibn Amr dikatakan ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak menjadi imam itu yang paling hafal bacaan. Bagaimana kalau bacaannya itu sama? Fa'alamuhum bisunnah, yang paling mengerti tentang apa? Sunnah. Kalau hafalan Quran dan pengetahuannya sunnah itu sama, fa'aqdamuhum hijratan, mana yang lebih dulu hijrah itu. Hijrah. Sehingga misalnya ada mu'alaf dengan orang yang Islam sejak kecil Pak, berarti ya dimenangkan yang Islam sejak kecil. Bagaimana kalau hijrahnya itu sama? Fa'aqdamuhum sinnan, yang paling tua. Ini berarti kriterianya paling hafal Quran, paling paham sunnah, yang lebih dulu hijrah, baru yang paling tua. Tapi yang perlu dicatat Pak, ini kalau jenengan Pak biasa mengimami masjid atau musola, jenengan menjadi imam rawatib, ada orang yang lebih fakih daripada jenengan, lebih paham agama daripada jenengan, hafalannya banyak, pengetahuan agamanya juga banyak. Tiba-tiba sholat di masjid atau musola jenengan, langsung setelah dikomati Pak, langsung maju jadi imam, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Hah? Boleh. Ada orang yang hafalan Qur'annya banyak, paham agama, tua juga Pak. Terus pokoknya jadi imam memenuhi kriteria. Tapi masalahnya jenengan di situ jadi imam rawatib, biasa mengimami. Tiba-tiba orang ini maju jadi imam Pak, karena merasa lebih paham. Boleh atau enggak? Tidak boleh Pak. Pasti jenengan, meskipun jenengan merasa ilmunya enggak sebanding dia, tetap hatinya apa Pak? Tersinggung atau enggak? Tersinggung. Makanya agama itu manusiawi. Agama itu tidak mungkin bertentangan dengan manusiawi manusia Pak. Itu yang semacam itu enggak boleh. Makanya Rasulullah Pak mengatakan wala ya'ummanna arajula fi sultanihi, seseorang itu enggak boleh mengimami di masjid, di musola yang sudah punya imam rawatib, meskipun orang ini sudah memenuhi kriteria imam Pak, illa bi'idni, kecuali kalau ada apa? Izinnya. Misalnya dikasih izin sama jenengan, dikasih izin ya boleh. Tapi kalau ujuk-ujuk Pak, merasa lebih alim, lebih bagus hafalannya, enggak imam rawatib, tiba-tiba maju, itu enggak boleh Pak, enggak boleh. Meskipun secara kriteria dia sudah memenuhi menjadi imam. Bisa dipahami ya? Oke. Tapi bagaimana kalau imam buta? Imam buta tidak apa? Jadi masalah.
Sebagaimana Abdullah ibn Ummi Maktum, dia juga pernah mengimami di Masjid Nabawi dua kali. Abdullah ibn Ummi Maktum itu muadzinnya apa Pak? Siapa? Rasulullah. Rasulullah itu kalau sholat subuh punya dua muadzin. Yang satu Bilal, itu adzan pertama. Yang kedua siapa Pak? Abdullah ibn Ummi Maktum. Ini tukang adzan ketika sudah masuk waktu apa? Subuh. Karena Abdullah bin Maktum itu kalau enggak dibangunkan, qad asbahta, sudah masuk waktu subuh, dia enggak bakal tahu. Karena apa? Buta. Sehingga orang buta boleh jadi muadzin, boleh jadi apa? Imam. Bagaimana kalau imam itu wanita? Boleh atau enggak Pak? Hah? Boleh. Ada profesor Pak di Amerika, itu namanya Aminah Wadud, sering ke UIN Jogja. Namanya apa? Aminah Wadud ya, Profesor Islamic Studies itu. Dia di masjidnya sana Pak, di Washington ya, itu menjadi khotib Jumat dan imam Jumat. Makmumnya itu laki-laki Pak. Kenapa? Emansipasi wanita atau persamaan gender. Karena melihat di zaman sekarang wanita itu secara keilmuan juga apa Pak? Enggak kalah dengan laki-laki. Banyak wanita itu hafizah Pak, hafal Quran. Dalam pemahaman agama juga banyak yang lebih pandai daripada laki-laki. Kenapa kok harus didominasi laki-laki? Imam laki-laki, khotib laki-laki. Yang baru heboh Pak, di Idul Adha, Idul Adha ya, itu di Malang, salah satu kampus itu bikin flyer Pak, mau mengadakan sholat Idul Adha dengan imam wanita atau perempuan dan khotib perempuan, meskipun jamaahnya semuanya perempuan. Tapi kira-kira Pak, ini ada masalah atau enggak itu? Ya, komentarnya luar biasa Pak di dunia medsos itu. Tapi sayangnya enggak jadi digelar Pak, dengan pertimbangan banyak mahasiswi yang pada pulang katanya. Tapi di zaman Nabi kira-kira Idul Adha itu ada atau enggak? Misalnya ibu-ibu bikin apa Bu? Sholatan sendiri gitu. Ya berarti ya diimami sendiri atau diimami perempuan dan dikhutbahi perempuan, meskipun jamaahnya apa? Perempuan. Boleh atau enggak itu? Nah, itu kan kemarin sempat ramai Pak itu. Tapi secara umum di zaman Nabi sholat id itu kan syiar Pak. Kalau syiar itu ya berarti laki-laki dan perempuan. Di hadis-hadisnya Nabi kan laki-laki dan perempuan, sehingga ya normalnya yang khotib ya laki-laki, yang imam ya laki-laki, sesuai dengan ketentuan sholat apa? Sholat jamaah gitu. Nah, kembali ke tadi Pak, Aminah Wadud itu punya pandangan semacam itu Pak. Tapi kalau kita lihat hadis Pak, meskipun hadisnya ini bermasalah ya, tapi banyak hadis yang menguatkan dan juga sudah menjadi ijma' Pak, bahwasanya Rasulullah bersabda, la ya'umman namra'atun rajulan. Orang perempuan itu tidak boleh mengimami apa? Laki-laki. Meskipun secara pengetahuan agama lebih paham, meskipun hafalan Qur'annya lebih apa? Lebih banyak itu. Karena ini berkaitan dengan ta'abbudi, hal yang berkaitan dengan ibadah yang tidak selalu bisa dirasionalitaskan. Kenapa Pak? Karena dalam Islam ibadah itu harus terhindar dari nafsu Pak.
Kenapa kok misalnya soft wanita yang paling belakang lebih baik, soft laki-laki paling depan? Karena apa? Tidak bisa berinteraksi, atau interaksinya kan terlalu jauh, Pak. Kenapa kok wanita itu nggak boleh jadi imam itu? Padahal kalau wanita boleh jadi imam, Pak, mungkin jenengan zamannya semakin sregep atau enggak, Pak? Paling sregep, paling soft pertama, Pak, gurini imam pas gitu. Apalagi apa? Imamnya cantik. Tapi masalahnya jenengan sholat memenuhi panggilan Allah khusyuk atau mengikuti nafsu, Pak? Pasti mengikuti nafsu. Sehingga Allah jenengan nomor dua kan. Yang pertama mengikuti nafsu. Sehingga Islam melakukan sadud dari apa? Melakukan tindakan preventif namanya ibadah. Tidak boleh apa, Pak? Ada unsur nafsu. Suaranya wanita kalau dalam ibadah, Pak, tidak boleh. Misalnya wanita sholat apa, Pak? Sholat malam dia berjamaah di tempat umum ada laki-laki, nggak ada mahramnya, Pak. Meskipun sholat malam itu kan sunnahnya apa? Jahir. Tapi kalau nggak ada mahramnya, dia dianjurkan untuk apa, Pak? Untuk sir. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Ini kalau konteksnya apa? Ibadah. Tapi kalau muamalat, bagaimana hukumnya guru wanita, Pak, yang ngajar siswa laki-laki? Apakah auratul mar'ah, apa sautul mar'ah auratun? Apakah suara wanita aurat? Itu juga dikaji oleh majelis tarjih, Pak. Selama tidak ada fitnah tidak mengapa. Kenapa? Karena Aisyah dulu juga ngasih fatwa kepada sahabat apa, Pak? Laki-laki itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Yang kedua, itu bukan ibadah tapi muamalat duniawi. Ngajar itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, Pak? Ibadah ghairu mahdhah itu yang disebut muamalat duniawiyah. Tapi kalau wanita mengimami sholat, ibadah apa, Pak? Mahdhah, sehingga tidak diperbolehkan. Bisa atau enggak? Bisa dipahami, Pak, ya? Sekarang adzan. Wanita boleh adzan atau enggak? Untuk jamaah laki-laki juga, Pak. Kayak masjid ini kan masjid publik, berarti jamaahnya ada laki-laki. Boleh atau enggak, Pak? Tapi mesti jamaahnya ramai, Pak. Coba dijajal loh. Yang adzan perempuan pasti bek gitu. Entah cumanya beknya itu mau niat sholat atau penasaran. Yang semacam itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena adzan itu ibadah. Karena adzan itu apa? Ibadah mahdhah. Tapi kalau misalnya wanita ngasih kultum, ngasih pengajian di masjid, Pak, boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Itu tidak ibadah mahdhah. Bisa dipahami nggih? Nah, itu cara pandang di Muhammadiyah semacam itu. Oke, sebelum kita tutup, Kak, sudah jam 9 ya. Bagaimana kalau imam itu anak kecil? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Anak kecilnya balik atau belum kan itu? Harus balik dulu, Pak. Tapi di hadis Amr ibn Salamah, Pak, di hadis Amr ibn As-Salamah itu dijelaskan ketika dia menceritakan di zaman Nabi, Pak. Qala abi, berkata ayahku, ji'tukum min indin nabi haqqan, saya pernah mendatangi Nabi secara hak. Fa idza hadaratis shalah, apabila apabila telah masuk waktu shalah, wal yu'adzin ahadukum, seorang di antara kamu suruh beradzan. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dan disuruh menjadi imam orang yang paling hafal
Quran. Ketika itu jamaah itu melihat, Pak, nggak ada yang hafalannya banyak, hafalan Qurannya banyak kecuali Amr ibn Salamah. Maka Amr ibn Salamah itu diminta untuk jadi imam. Padahal ketika itu wa anabnu sitin ausab isinin, ketika itu usiaku 7 atau 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun sudah balik atau belum, Pak? Kalau mumayyiz sudah atau belum, Pak? 6-7 tahun itu sudah bisa cebok sendiri. Bisa cebok sendiri ya? Berarti sudah tamyiz. Hanya saja belum balik. Ini di masa Amr ibn Salamah. Karena dia belum balik, berarti dia belum disebut mukallaf, Pak. Belum apa? Disebut mukallaf. Mukallaf itu orang yang kena kewajiban syariat. Syaratnya kan akil, balik kan. Yang disebut mukallaf kan akil, berakal, artinya bukan gila. Yang kedua balik, bukan anak kecil. Tapi kalau menjadi imam sah atau enggak? Jawabannya sah, Pak. Jawabannya sah ya. Tapi syaratnya dia harus sudah mumayyiz atau tamyiz. Tamyiz itu sudah tahu ini baik, ini buruk. Cirinya apa? Kalau makan sudah bisa makan sendiri. Kalau cebok sudah bisa cebok sendiri. Nabi nak dicawi bapak itu ibu itu belum disebut mumayyiz. Belum apa? Disebut mumayyiz. Tapi yang catatan berikutnya, Pak, kalau sekarang harus hati-hati, Pak. Soalnya anak sekarang beda dengan zaman Nabi. Aisyah menikah dengan Nabi itu usianya berapa, Pak? 9 tahun. Sekarang anak 9 tahun, Pak, dinikahkan. Kira-kira rumah tangga akan jadi apa, Pak? Akan jadi apa, Pak? Ya kan hancur. Kalau anak 6 atau 7 tahun, Pak, meskipun hafal Quran jenengan jadikan imam, yo nek gak salate lali, Pak. Dan nak lali terus piye? Paham sujud sahwi atau tidak? Ya bingung kan. Jadi imam tidak hanya modal hafalan. Nek cuma hafalan mungkin anak sekarang bisa jadi hafalannya sudah banyak, Pak, itu. Bisa itu. Sekarang yang hafid itu kan kecil-kecil sudah mulai banyak, Pak, hafalannya. Tapi masalah sholat ada ilmunya. Ya kalau sholatnya normal, kalau terjadi kesalahan gimana? Nah, ini kan perlu untuk dipertimbangkan. Meskipun kalau dilakukan itu hukumnya sah, tapi kan harus dilihat juga sisi kemaslahatan. Kalau sholat itu tidak sekedar bacaan, misalnya terjadi kesalahan, Pak, misalnya sujudnya mau pengpisan di piye cara deh sholatnya dibubarno atau sujud sawi atau piye kan itu. Itu kalau tidak orang dewasa tidak mungkin apa, Pak, paham. Wong sing wis dewasa ya orang karuan paham kok, apalagi yang masih kecil. Mungkin itu saja kajian kita. Silakan kalau ada yang ditanyakan, Bapak dan Ibu sekalian. Enggak ada ya? Oke, monggo, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dialog lintas agama, Pak. Sebenarnya Al-Quran itu bicara lintas agama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Al-maghdub itu siapa? Orang yang dimurkai. Al-Yahud. Dzallin itu orang apa? Orang Kristen.
Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu mengkritisi kitab-kitab sebelumnya, Pak. Yaitu terutama Yahudi kemudian Nasrani. Misalnya laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu dari tiga oknum. Ini kan kritik Al-Quran terhadap Kristen. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Terus dalam Al-Quran juga banyak kritik-kritik terhadap kitab Taurat dan Injil. Yuharifunal kalima an mawadhi'ih, yang dilakukan oleh orang Yahudi apa? Mentahrif, mendistorsi kitab sucinya yaitu Taurat. Artinya satu-satunya kitab suci yang mengkritik pemeluk agama sebelumnya yaitu Yahudi dan Kristen itu Islam, dan juga mengkritik kitab suci orang Yahudi yaitu apa? Taurat, kitab suci orang Kristen apa? Injil. Dan dalam Al-Fatihah, Pak, yaitu yang disebut as-sab'u matsani, 7 ayat yang diulang-ulang karena jumlah ayatnya apa? 7. Makanya Al-Fatihah itu kadang disebut suratus sholah, surat sholat. Kenapa? Karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Itu kita diajarkan. Al-Fatihah ini kan isinya doa, makanya kan juga disebut sholatul doa, suratul doa. Surat apa? Doa. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin dan seterusnya. Terus Pak, ghairil maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia punya ilmu pengetahuan tapi tidak diamalkan. Taurat itu bukan berarti orang Yahudi itu nggak tahu Taurat, tahu. Tapi Taurat itu ditafsirkan, dipelesetkan sesuai apa Pak? Kepentingan. Walau dhalin, orang Kristen. Orang Kristen itu hanya beramal, dia tidak punya ilmu, termasuk salah memahami tentang sosok Nabi Isa. Nabi Isa dianggap ibnullah, anaknya Allah. Atau mereka beranggapan bahwasanya Tuhan itu konsepnya Trinitas. Trinitas itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. 3 ini oknum, berdiri sendiri tapi satu. Kayak kopi itu kan ada 3 in 1 Pak. 3 in 1, 3 dalam 1. Ada apa Pak? Gula, kopi, susu. Itu disebut kopi, atau ya kopi, ya susu, ya gula Pak. Ya kopi kan berarti 1, tapi sebenarnya 3. Itu mereka menggambarkan apa? Trinitas, berarti Tuhan itu ada 3 oknum tapi satu esensi. Tapi itu nggak pernah bisa dipahami secara rasional Pak. Nah, orang Kristen berarti secara teologi dikritik oleh Islam, tapi sama Quran Pak. Tapi mereka itu tetap melakukan apa? Ibadah. Berarti ibadah yang tidak didasari ilmu itu ibadahnya orang Kristen. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, itulah ciri orang Yahudi. Kalau Islam Pak, ya ilmu ya diamalkan. Makanya penting di dalam Islam itu tidak sekedar rajin sholat, tapi juga harus di ilmu. Enggak cukup rajin ngaji tapi rajin sholat Pak, tapi nggak pernah ngaji kan, harus seimbang kan. Ya rajin sholat, ya rajin ngaji. Dan di sini Pak menunjukkan kalau Islam itu yang moderat. Moderatnya apa?
Orang Yahudi menerima Musa atau enggak, Pak? Menerima Musa atau enggak? Menerima Yesus atau Nabi Isa. Orang Yahudi, Pak. Tidak, Yesus itu ibnu zaniyah, Pak, anaknya pezina. Maryam atau Maria itu pelacur, melakukan perzinaan dengan tentara Romawi. Lahirlah Yesus atau Isa al-Masih. Tapi ini berlawanan dengan Quran, Pak, karena Al-Quran menjelaskan Maryam itu didatangi Roh Kudus sehingga mengandung, melahirkan Isa, bukan atas apa, Pak? Perzinaan. Sehingga orang Yahudi menolak Nabi Isa atau Yesus Kristus. Sekarang, Pak, Kristen, orang Yahudi tapi sebelumnya menolak Nabi Muhammad atau enggak, Pak? Menolak. Berarti Yahudi itu hanya menerima Isa, Yesus, orang Yahudi itu hanya menerima Musa, mohon maaf, menolak Isa dan menolak Muhammad. Sekarang Kristen menerima Musa atau enggak? Menerima. Isa diterima? Iya. Bahkan tidak hanya diterima, Pak, tapi disejajarkan dengan Allah. Makanya disebut apa? Ibnullah. Menerima Nabi Muhammad, menerima atau enggak, Pak? Tidak, itu tidak. Sekarang Islam, Pak, menerima nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Menerima Musa, menerima Isa, menerima. Tapi Isa diposisikan sebagai Abdullah wa Rasuluh, tidak diposisikan sebagai Ibnullah. Ini menunjukkan Islam itu agama yang moderat, Pak. Kalau kita enggak memahami sejarah tiga agama samawi, Pak, atau agama yang merujuk pada sosok Ibrahim, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, kita juga nggak akan punya apa, Pak, iman yang cukup dalam. Sehingga kesimpulannya, kita mendengarkan dialog lintas agama, hukumnya bagaimana? Boleh, tetapi harus diilmui juga. Harus diilmui juga, itu tidak sekedar apa, mendengarkan. Takutnya nanti kalau mendengarkan nggak ada ilmu, ya malah kena syubhat, Pak, gitu. Kena syubhat, gitu. Sehingga yang terjadi apa? Meragukan keimanan atau meragukan Islam. Tapi kalau kita punya bekal, punya ilmu, justru memperkuat keimanan kita. Dan Al-Quran itu kitab yang bicara tentang lintas agama. Lintas apa? Agama, gitu. Mungkin itu, Pak, ya. Kita tutup ini. Kita tutup. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.